majesty. Let the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and the darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Clothed in majesty, let the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and the darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. How great, never was a man. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing
Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan, Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami di pagi ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Amin. Bersuka cita di pagi hari yang indah ini. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di rumah semuanya merasakan sukacita Tuhan. Dan kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan, menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kami yang telah ditebus dengan darah yang dengan kudus, darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. bagimu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Yesus. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Mendapatkan mahkota kekal, yang kekal, kekal. Katakan, Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri,
sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang memberikan suara yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Setiamu Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Allah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau tetap selalu bersamaku sedalamnya hatiku. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang setia Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Dalam perlindungan kami Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Glory, 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 glory. Sedalamnya hatiku, terima kasih Yesus Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku sedalamnya hatiku. Engkau Tuhan, tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Lalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan. Engkau selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan. Glory, 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 glory Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih, Yang kepadamu terima kasih. hidup kami bergantung, dan hanya oleh kuasa-Mu kami jalani hidup ini, tergantung pada kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat tuntunan Tuhan dalam ibadah kami. Pujian yang kami sampaikan kiranya dapat naik bagai dupa harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mendengar kerinduan-kerinduan isi hati-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan
kami siap dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Urapi hati kami, pikiran kami, panca indera kami Tuhan, menangkap firman-Mu. Untuk kami simpan menjadi sebuah kekuatan rohani bagi hidup kami. Kami pakai jalani hidup di tengah dunia yang sulit, yang sukar hari-hari ini. Supaya kami tetap terus bertahan karena ada kekuatan firman di hidup kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati bagaikan bejana untuk diisi dengan air firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami menerima dengan iman kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, para pelayan boleh ambil tempat di tempat yang sudah disediakan. Dan saya mengucapkan salam sejahtera buat sekalian kita, sidang jemaat yang ada di rumah, dan siapapun saudara yang sempat menyaksikan acara atau ibadah kami hari ini. Kami percaya biar rahmat dan anugerah Tuhan terus menjadi bahagian kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, dan saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab, dan kita akan membaca ayat pokok yang saya ambil dalam kitab Mazmur 89. Mazmur 89 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Mazmur 89 ayat 21, begini bunyi firman Allah. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Kata mendapat itu artinya telah menemukan. Karena beberapa terjemahan lain mendapat, mendapati, menemukan. Alkitab bahasa Inggris juga menunjang ini, menemukan. Aku, Allah telah menemukan Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah bila mana Allah menemukan Daud sebagai hambanya, atau kapan Daud itu dilirik Tuhan, kapan hatinya jatuh kepada pribadi Daud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nah kita mau belajar hari ini. Saya senang sekali bicara tentang Daud, dan saya selalu mengajak saudara untuk melihat asal muasal kenapa Tuhan memilih Daud. Ini bagi saya sangat hebat, sangat luar biasa, menjadi pembelajaran buat hidup kita. Mari kita pindah pembacaan dalam Mazmur 78. Kita baca 2 ayat di sana, yaitu ayat 70 dan ayat 71. Kalau dikatakan bahwa Allah telah menemukan, telah mendapati Daud hambanya itu, nah kita cari tahu kapan dia mulai menemukan Daud. Kapan dia mendapati Daud. Ayat 70, Mazmur 78, bunyinya begini. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Sidang jemaat sudah beberapa kali mungkin dengar kalimat ini, karena memang ketika saya khotbah tentang Daud ini saya tidak akan tinggalkan. Dari mana asal muasal Daud sampai didudukan Tuhan di singgasana yang hebat dan luar biasa sebagai seorang raja. Nah, dimulai dari ini, ayat 70 saya baca ulang. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Ayat 71 bilang dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia.
Untuk, ini catat, untuk apa? Menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Coba saudara lihat bagaimana Tuhan memindahkan Daud dari satu tempat yang sangat jauh berbeda. Dari antara kambing domba, di antara kandang-kandang kambing domba. Lalu Tuhan pindahkan dia ada di tengah-tengah bangsa Israel, keturunan Yakub, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sebuah perjalanan spektakuler dari Daud. Kita belajar hari ini. Ada apa sampai Tuhan bisa memilih Daud, hambanya itu yang diurapinya sebagai seorang raja. Tuhan telah jatuh hati kepada Daud. Justru dia masih seorang gembala kambing domba yang kecil. Bapak Ibu. Tempat di mana dia tidak pernah dilirik orang. Bahkan yang saya tahu, pekerjaan sebagai seorang gembala domba adalah pekerjaan yang hina, saudara. Pekerjaan kecil, pekerjaan yang gak banyak orang sukai. Tapi ternyata di tempat di mana dia ada dalam kapasitas bahwa manusia tidak menyukai keadaan Daud sebagai gembala, pekerjaannya sebagai gembala. Tapi justru di situ ada perhatian Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saudara hidup di tengah-tengah keadaan atau situasi yang tidak pernah dipeduli orang, dilirik orang, dilihat orang, karena mungkin kau seorang pekerja kecil yang gak ada harganya dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi dengar baik, sebagaimana Tuhan pernah melirik Daud justru di antara kambing domba. Tuhan bisa melirik kita yang gak pernah dipeduli orang, yang gak pernah dilirik orang, tapi Tuhan bisa melirik kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada apa sampai Tuhan memilih sosok Daud yang hidup di antara binatang-binatang piaraannya? Apakah Tuhan kekurangan orang yang ada di istana? Atau orang-orang hebat yang punya prestasi pada waktu itu? Kenapa Tuhan memilih Daud? Saudara yang diberkati Tuhan, ini rahasia yang besar yang ingin kita cari tahu. Kita pindah ke pembacaan. Kenapa Tuhan melirik Daud yang gak dilirik banyak orang. Yang gak dilirik malah oleh ayahnya sendiri ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk melantik seorang raja di keluarga Isai. Ayahnya lupa bahwa ada seorang anak yang tertinggal di padang yang sedang mengembalakan kambing domba, saudara. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, tapi percayalah kalau Tuhan melirik kita, apa yang gak pernah dipedulikan orang, justru Tuhan peduli kita. Kalau ini kita baca. Kita ke perjanjian baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Haleluya. Begini bunyi firman Allah. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Menjadi raja Israel, keturunan Yakub tadi. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Apa yang dinyatakan Allah? Begini. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kenapa Tuhan menaruh perhatiannya kepada sosok yang ada di padang, yang menggembalakan kambing domba, yang melakukan pekerjaan yang tidak mulia, pekerjaan sederhana, kecil, bahkan yang dianggap hina. Kenapa mata Tuhan ada di sana? Karena di sana ada sosok yang Alkitab bilang dia adalah pribadi, seorang katanya yang berkenan di hati Tuhan.
Haleluya. Berkenan di hati Tuhan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang berusaha untuk merebut perhatian Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau orang Kristen sejati, setiap saat, setiap langkah hidup engkau peduli dalam hal ini. Apa itu? Begini, Tuhan, apakah setiap waktu engkau perhatikan hidup saya? Saudara, seberapa banyak kali engkau berkata begitu, itu tidak dapat menolong saudara untuk dipedulikan Tuhan, dilirik Tuhan jika kehidupanmu tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang berkenan itu adalah satu kekuatan yang membuat membuat Tuhan menaruh perhatiannya atas hidup kita. Daud karena dia berkenan, Tuhan gak peduli tempatnya di mana. Tuhan peduli kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan itu artinya menurut kamus bahasa Indonesia bilang yang disukai. Yang sesuai dengan kehendak. Jadi Bapak Ibu lihat ya, pribadi Daud itu pribadi yang disukai. Haleluya. Pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang paling hebat, yang menyenangkan Tuhan adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Daud bermain kecapi. Ya. Daud bermain kecapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Daud main kecapi, roh jahat yang merasuk Saul, saudara, itu hilang, Bapak Ibu. Artinya gini, permainan kecapi Daud itu melahirkan kuasa yang besar. Haleluya. Kita tahu kapan seseorang punya kuasa yang besar, apalagi dalam hal ini kuasa jahat itu bisa lalu, bisa sirna. Itu karena ada pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu. Amin, saudara. Kenapa Daud ketika main kecapi, permainannya melahirkan kuasa yang mengusir kuasa jahat? Karena yang main kecapi itu adalah orang yang berkenan ke Tuhan. Haleluya. Jadi bukan kecapinya. Amin, saudara. Saya nggak ngerti itu kecapi itu merek apa. Apakah sudah punya merek waktu itu? Saya nggak tahu. Haleluya. Lihat ini. Saudara, kita semua terpanggil dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Satu hal yang ketika kita rindu pelayanan kita itu menyenangkan Tuhan, itu karena kita yang melayani adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Yang menyukacitakan Tuhan. Haleluya. Ada banyak pelayan melayani tapi tidak sampai kepada menikmati kuasa Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Bukan kecapinya gak mahal. Bukan kecapinya bukan merek ternama. Bukan itu. Tapi gini saudara. Pelayanan yang menyenangkan Tuhan adalah pelayanan yang dimulai dari cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Alkitab berkata, dengan mulutmu engkau memuji Tuhan. Tapi dengan hatimu engkau jauh. Saudara, Bapak Ibu dengar. Sikap kita harus berkenan ke Tuhan. Pelayanan kita harus disertai dengan cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Karena begini, kita dimanapun ada, dimanapun pergi, kalau kita berkenan ini Bapak Ibu dengar, Tuhan akan selalu ada bersama kita. Matanya selalu menuju kepada kita.
Di tempat di mana orang gak peduli, tempat di mana kita ada dianggap orang tidak hebat, tidak mulia, saudara-saudara. Tapi kalau kita berkenan, kita dilirik Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dan dengar, apa yang kita terima, apa yang kita alami, kalau kita berkenan ke Tuhan. Kita ke ayat pokok kita. Kita ke ayat pokok. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Daud didapat Tuhan. Daud ditemukan Tuhan. Bukan ketika Daud sudah jadi raja, bukan. Justru dia gak ada nama apa-apa. Justru dia gak pernah diperhatikan orang, dipedulikan orang. Tapi justru di sana Tuhan menemukan dia. Haleluya. Amin. Kenapa Tuhan temukan dia? Karena dia hidup berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup seperti itu, mari kita baca ayat pokok kita. Kita baca ulang. Gini. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia dilantik bukan oleh manusia, tetapi dilantik oleh Tuhan. Haleluya. Disahkan, ditahbiskan oleh Tuhan. Aku telah mengurapinya. Aku meminyakinya dengan minyak kudus. Ayat 22. Ini orang-orang yang kalau berkenan Tuhan urapi, pekerjaan Tuhan berlaku atas hidupnya. Maka ini kita mulai ayat 22. Maka tanganku dan tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Saudara tahu beda lengan dengan tangan? Maka tanganku tetap dengan dia. Tangan itu dari sikut ke bawah tangan. Dari pergelangan tangan sampai ke bahu itu lengan. Saudara. Lenganku meneguhkan dia. Tanganku tetap dengan dia. Artinya apa? Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Hidup kita dikawal oleh Tuhan. Tangan, apalagi di sini ada lengan bicara tentang kekuatan. Jadi kalau kita hidup berkenan, kita selalu dipegang oleh tangan Tuhan. Ayat 23. Ayat 23. Musuh tidak akan menyergapnya. Ini kalau hidup kita berkenan ke Tuhan. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita melakukan firman Allah. Mata Tuhan ada di kehidupan kita dan dia memprotek kita dengan sempurna. Bagian berikut adalah begini. Musuh tidak akan menyergapnya. Kalimat ini menandakan atau menunjukkan bahwa hidup Daud bukan tidak punya musuh. Amin. Daud punya musuh. Tapi yang Allah kerjakan dalam hidup Daud adalah musuh tidak mampu menyergapnya. Tidak akan menyergapnya. Haleluya. Berjalanlah dengan percaya bahwa jika hidupmu berkenan ke Tuhan, tidak ada satu musuh pun yang dapat merugikan hidup saudara. Berikut, dan orang curang tidak akan menindasnya. Bukan tidak ada orang yang berbuat curang bagi Daud. Bukan tidak ada orang yang mau mengkhianati Daud. Bukan tidak ada orang yang iri sama Daud. Bukan. Ada. Tapi yang terjadi bagi setiap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah setiap niat jahat, kecondongan hati orang untuk mencurangi kita, saudara, Tuhan akan bela. Sehingga trik apapun yang mau dibuat untuk menindas hidup kita, membuat kita jatuh celaka, Tuhan pasti menolong kita. Ayat 24. Ini bagian-bagian yang perlu kita tahu. Apa yang kita dapat kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan? Ayat 24. Aku akan menghancurkan lawannya. Haleluya.
Itu dulu. Aku akan apa? Menghancurkan lawannya. Jadi sekali lagi saya bilang, bukan Daud tidak punya lawan. Tetapi setiap ada lawan, Alkitab bilang Tuhan akan hancurkan. Itu artinya apa? Artinya gini, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jikalau hidup kita ada musuh, ada lawan. Amin saudara. Bukankah janji firman Tuhan seperti ini? Bahwa engkau berdiam saja dan aku akan berperang menggantikan kamu. Berdiam bukan berarti tidur-tiduran, berpangku tangan. Tidak, artinya berdiam membawa hidupmu lebih melekat kepada Tuhan. Maka setiap persoalan tantangan hidup saudara menjadi bagian Tuhan. Haleluya. Dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Haleluya. Tidak ada jaminan orang yang hidup berkenan ke Tuhan tidak disukai orang. Tidak ada jaminan bahwa orang yang hidup melakukan firman Allah disukai banyak orang atau disukai semua orang. Tidak ada. Saudara, malah ada orang-orang yang sudah setia sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi masih ada orang juga yang membenci. Ada orang yang sirik, yang iri sama kita. Tapi dengar baik, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kita, yang sirik sama kita, saudara pandang Tuhanmu. Ketika hidupmu berkenan. Sedangkan dari tempat yang hina Tuhan mampu angkat. Apalagi kita yang berjalan dengan Tuhan yang hanya dibenci orang. Malah Tuhan bilang akan dibunuhnya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ayat 25. Atau ayat 26 ya. Sekarang ayat 26. 25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, katakan amin. Jadi kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Luar biasa. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Tidak ada berkat yang paling besar yang dinikmati orang percaya selain berkat penyertaan. Haleluya. Ada lagu bilang, penyertaanmu sempurna. Ketika Tuhan menyertai kita, penyertaannya sempurna, pengawalannya sempurna. Maka tadi yang kita baca dengan cepat uraiannya saudara, bahwa kalau ada musuh Tuhan bela, kalau ada yang membenci, kalau ada yang mau melawan saudara, itu semua Tuhan turun tangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa kasih setia Tuhan itu menyertai kita. Dan ketika penyertaan Tuhan terjadi, tidak ada berkat yang paling besar dari berkat penyertaan. Ingat Immanuel? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Immanuel tidak sekedar Tuhan beserta kita. Tapi Immanuel adalah Tuhan ada di dalam kita sampai ke sumsum hidup kita. Sampai ke bagian yang tidak dapat dideteksi orang. Dia ada menghidupi kita Bapak Ibu. Itu penyertaan Tuhan yang hebat. Kasih setianya dan kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui penyertaan. Berikut tadi katakan, dan tanduknya akan meninggi. Tanduk itu apa? Melambangkan kejayaan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, anak Tuhan semakin hari semakin naik level. Anak Tuhan yang hidup berkenan, yang hidup ikut firman Allah, yang menundukkan hati, menundukkan hidupnya takluk kepada setiap firman. Saudara dengar, tanduknya akan meninggi. Tuhan akan angkat dia, Tuhan berikan dia kehormatan, saudara. Amin. Ayat terakhir, ayat 26. Ayat terakhir. Aku akan membuat tangannya. Tangan siapa ini? Tangan Daud. Tangan orang yang Tuhan dapati di antara kambing domba. Tangan orang yang Tuhan
Temukan karena orang itu berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat begini? Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Haleluya. Dan tangan kanannya menguasai apa? Sungai-sungai. Laut dan sungai bicara tentang sesuatu yang tidak dapat diterka. Sesuatu yang tidak dapat diukur, saudara. Sesuatu yang tidak dapat terselami, saudara. Bapak Ibu, kehidupan kita manusia ada limitnya, ada batasnya. Tapi ketika Tuhan mau memakai kita, mau mengurapi kita, mau membela kita, Tuhan akan dapat bekerja di dalam kita melebihi kapasitas kemampuan kita. Yang kita nggak pahami, kita nggak mengerti, yang kita nggak bisa, Tuhan sanggupkan kita. Makanya ada banyak orang Kristen bersaksi, saya heran, saya kaget, kenapa saya alami ini, kenapa saya dapat ini, kenapa saya temukan hal ini. Yang saya pikir tidak mungkin saya dapat karena saya kenal diri, siapa saya. Saudara dengar, Allah akan bekerja jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Yang tidak pernah kita pikirkan justru itu yang Tuhan siapkan kepada kita. Saudara, tangan orang yang hidupnya berkenan akan menguasai laut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memakai kita. Di suasana pandemik hari-hari ini, tantangan, persoalan besar dalam hidup kita. Segala lini kehidupan diserang. Ekonomi, berat. Malah serangan yang paling akut dari masa pandemi ini adalah masa serangan tentang ketakutan. Orang takut, orang cemas. Tapi ingat, bagaimana engkau diberkati Tuhan, dibela Tuhan, ditolong Tuhan, melewati tantangan, persoalan, menghadapi musuh, kebencian orang. Engkau gak usah peduli dengan hal semua itu. Satu hal yang kau pedulikan melalui firman Allah ini apa? Bawa hidupmu. Pantaskan hidupmu kepada semua pertolongan-pertolongan Tuhan. Pantaskan hidupmu untuk semua pembelaan-pembelaan Tuhan. Pantaskan hidupmu untuk setiap berkat yang Tuhan mau berikan. Bahwa engkau pantas menerimanya. Dan kepantasan itu diukur dari apakah engkau menyenangkan Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah seperti Daud. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang menyaksikan acara ini yang sedang dihantui oleh ketakutan? Adakah di antara kita hari-hari ini yang cemas, yang ragu, yang khawatir? Adakah hari-hari ini saudara yang sedang menyaksikan acara ini berkata, aduh Tuhan, semakin sulit ekonomi kami. Tapi saya mau beritahu, pandang Tuhanmu dan bilang, ajar saya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan bisa pulihkan. Yang gak bisa engkau jangkau dengan akal pikirmu. Bentangan samudra raya luas yang gak bisa engkau jelajahi. Alkitab berkata, tanganmu akan menguasai itu. Dalamnya samudra yang kau gak pernah tahu. Tapi Tuhan bilang ada di tanganmu semua itu. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, jaga cara hidupmu. Jaga cara hidupmu. Untuk terus berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang telah hidup dengan kemewahan dan kemegahan. Dia lupa membawa hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Nama besarnya, pangkatnya, kekayaannya
telah merubah dia. Yang tadi hidupnya waktu sederhana berkenan ke Tuhan, setia sama Tuhan, rajin beribadat, tunduk takluk kepada firman Allah. Tapi ketika Tuhan ubah dia menjadi orang yang lebih berarti dari hari sekarang ini. Cara hidupnya sudah tidak berkenan. Bapak Ibu, ketika engkau berkenan, sekalipun engkau ada di kandang-kandang binatang, Tuhan kejar saudara. Tapi kalau engkau enggak berkenan, sekalipun engkau hidup dalam kemegahan, kemewahan, mata Tuhan jauh dari hidup saudara. Yesus, buka hati saudara dan katakan, ini hatiku. Ini hidupku Tuhan. Minta Tuhan selidiki hidup kita. Apakah aku masih berkenan? Apakah aku terus mengasihi, mencintaimu? Oh Yesus Tuhan, puji namamu. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, oh lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha tahu, haleluya, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, haleluya, haleluya, kebaikan. Benar Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau akan bawa kami Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan, melewati musuh-musuh kehidupan kami, melewati orang-orang yang membenci kami Tuhan, menuntun kami sampai Kau mempercayakan kami hal-hal besar yang luar biasa. Telah kulihat, oh Yesus, kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, haleluya, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lagi katakan, telah kulihat, nyata benar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan, kami lihat, kami alami di hidup ini Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu. Ampuni kami atas kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami akan tunjukkan bahwa kami akan tetap bersetia kepada-Mu. Telah kulihat, haleluya Tuhan, amin, 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 haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati dia. Ku berjuang sampai akhirnya, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Yesus Tuhan, sembah Engkau, kami puji nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu Yesus, 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 Juru Selamat. Kami memuji Engkau Tuhan, karena tidak ada yang lain yang dapat kami puji dan sembah selain Engkau Yesus, Juru Selamat.
selamat kami. Tuhan, latih kami, ajar kami, terus hidup pantas di hadapan Allah kami yang hidup berkenan, karena kami taat kepada firman-Mu, melakukan sepak terjang kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita percaya dengan kekuatan Tuhan. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa yang kekal, Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang paling aman untuk kami dapat berteduh selain dalam naungan kasih sayang-Mu. Biar kasih setia-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Menyertai kami Tuhan, dan kami merasakan betapa berharganya kami karena disertai setiap waktu, membuktikan bahwa setiap tantangan, musuh, persoalan kehidupan, Engkau selalu luputkan kami Tuhan. Dan kami tetap berdiri, tetap setia mengiring Engkau, melayani Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan di setiap hati kami. Dan biar kami menghidupi kebenaran ini. Bahwa sangat penting hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mencari orang-orang seperti ini. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja harus dihidupi Tuhan oleh orang-orang berkenan. Gereja harus diisi oleh orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Dan kami mau belajar sampai akhir hidup kami. Engkau dapati kami setia kepadamu. Di dalam nama Yesus, setiap telinga yang mendengar kebenaran ini diberkati Tuhan. Sidang jemaat di rumah yang menikmati firman ini dijamah, ditolong, mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Hamba berdoa bagi yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya. Para pemirsa yang sedang menonton acara ini yang sakit, yang terserang COVID, atau apapun, demi nama Yesus, disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan. Sidang jemaat yang sedang dalam pergumulan berat, pulihkan Tuhan, angkat bebannya. Berikan kelegaan mereka untuk dapat melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Dan setiap umat-umat percaya kepada Tuhan, yang mengalami tantangan berat hari-hari ini, dipulihkan, dibebaskan, ditolong, dilepaskan dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Bahkan bumi ini Tuhan yang sedang terserang COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan pulihkan. Karena kami ingin ada dalam suasana di mana kami bebas beribadah, berbakti, menyembah, memuji Engkau. Berikan hikmat kebijaksanaan pemerintah bangsa kami
untuk terus dapat membawa bangsa ini kepada ketentraman dan kesejahteraan. Dan kalau ada kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat manapun yang menunggangi Tuhan, wabah ini kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih, kami kembalikan semua pada kehendak Tuhan. Apa yang kau buat, baik adanya. Berkati gereja kami, lawat setiap saat. Kami hamba Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang menyaksikannya dari rumah diberkati Tuhan. Bahkan sebentar pelayanan persembahan, korban tatangan ataupun milik Tuhan yang dikembalikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Usaha sidang jemaat Tuhan dibukakan jalan setiap waktu. Apa yang mereka buat berhasil Tuhan. Buat mereka berbeda dengan kebanyakan orang di masa pandemik ini Tuhan. Tetap ada saja berkat-berkat yang Tuhan bisa beri, salurkan di dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dan inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami hari ini. Itu sebabnya kami akan akhiri ibadah ini. Kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan iman, kiranya berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia, tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya.